Halo guys, hari ini aku mau nge-vlog. Minggu ini kebetulan gamenya away, jadi kita berangkat ke Yamaguchi atau Hiroshima, musuh JT Thunder. Jadi perjalanannya itu sendiri-sendiri ya. Coba dikasih tiket, jadi nanti ketemu di stasiun Nagoya, ketemu di sana. Kalau dari gym atau rumah masing-masing ke Nagoya stationnya naik kereta sendiri-sendiri, nanti kumpulnya di Nagoya Station pakai Shinkansen menuju apa ya, Yamaguchi atau intinya Hiroshima lah. Perjalanan 2 jam pakai Shinkansen. Oke, ikutin terus ya. Nunggu. Oh iya, dan aku juga mau cerita, mau apa ya, ya ngelanjutin cerita aja yang kontenku kemarin. Ternyata banyak salah, apa ya, ya ada yang salah paham ya. Itu konten sebenarnya cuman cerita pribadiku, nggak ada menyinggung siapapun, nggak ada apa ya, nggak ada kayak ngomongin orang lain. Intinya ceritaku gitu loh, kisahku. Aku berbagi aja. Tapi aku baca ada tanggapan-tanggapan yang mungkin salah tanggapan ya. And then nanti aku mau lanjutin cerita sambil jalan atau setelah sampai di tujuan. Oke, ikutin terus. Halo guys, aku mau ngelanjutin. Ini baru sampai Yamaguchi. Mau ngelanjutin omonganku yang tadi. Apa ya? Intinya mau melanjutkan kontenku yang kemarin. Banyak yang bahas. Ya banyak yang komen juga. Terima kasih yang komen positif. Intinya konten kemarin itu adalah mimpi atau ceritaku pribadi, kisahku pribadi ya. Aku gak ada menjelekkan siapa-siapa, gak ada menyalahkan siapa-siapa. Itu hanya cerita pengalaman. Jadi aku lihat ada yang meneruskan kayak kontenku di TikTok kayak melebih-lebihkan gitu ya, maksudnya. Ya benar sih, ada benar omongan yang aku omong itu benar, cuman kan gak semuanya dibuat itu. Aku takutnya ada yang baca itu hanya baca itu doang, konten itu takutnya salah paham gitu. Nanti takutnya jadi masalah. Makanya aku mau jelasin lagi. Intinya kontenku kemarin itu nggak ada ketujuh ke siapa-siapa, hanya pengalaman pribadi aku cerita. And then masalah aku main keluar, ya namanya orang kan punya mimpinya masing-masing, punya keinginannya masing-masing. Aku nggak menjelek-jelekan siapapun. Itu kan mimpi aku sendiri, makanya aku cerita gitu loh. Ya bukan berarti main keluar itu selalu bagus, selalu baik ya, nggak juga. Dan di kita juga di tempat di Indonesia juga bukan berarti jelek gitu loh, bagus juga. Banyak loh orang yang pengen main ke Indonesia, itu banyak banget. Tapi
uh, kenapa aku pengen main keluar, ya karena pengen the next level. Paham gak sih? Orang luar pengen main ke Indonesia pasti kan dia pengen mendapatkan pengalaman yang lebih. Juga sama, aku pengen main keluar ya pengen mendapatkan pengalaman yang lebih. Sama ya, setahu aku sih kebanyakan negara pemain yang banyak main keluar saat dia balik timnasnya pasti kebanyakan bagus sih ya. Aku bilang olahraga ya, kalau aku lihat di volley ya ada beberapa, di bola sama sih, kebanyakan olahraga gitu sih kalau yang pemain profesional. And apalagi sekarang ada kan yang di divisi 2 aku lihat dia main kesini ya, intinya udah berani mau berangkat aja udah luar biasa gitu loh. Ya harapannya the next generasi Indonesia akan bermunculan dengan dia berani ambil main keluar. Ya emang sih semua nggak gampang dapat kesempatan, tapi aku salut sih dari beberapa teman-teman yang berani ambil keluar dan bisa. Menguntungkan juga sih buat bola voli di Indonesia. Siapa tahu next dia pulang akan menjadi sesuatu yang mengharumkan nama di event-event nasional. Jadi intinya itu sih kontenku kemarin. Aku nggak ada menjelekkan, nggak ada nyalahin siapapun itu. Aku cerita pengalamanku pribadi. Karena kenapa? Ya berbagi aja pengalaman supaya siapa tahu teman-teman yang masih umurnya masih muda punya kesempatan main. Saranku sih ambil aja sih ya, walaupun agak sulit ya, karena ya tahu sendirilah, karena di Indonesia itu gengsinya tinggi banget. Kadang ada beberapa klub yang tidak mengizinkan untuk beberapa pemain yang misalkan ada kesempatan main keluar tidak dapat izin, karena emang liga di kita bergengsi juga sama sebenarnya, makanya rebutan pemain sebenarnya. Cuman kalau misalkan ada pemain atau yang teman-teman yang punya kesempatan buat main keluar, usia masih oke, intinya masih bisa next level lah, saranku ya ambil sih kalau pengen ini. Ya emang nggak gampang sih ya, tapi kesempatan nggak datang 2 kali. Tapi kadang bisa sih kesempatan datang 3 kali. Tapi nggak semuanya bisa dapat itu gitu loh. Gitu aja sih. Intinya konten ini aku mau nanggepin kontenku yang kemarin. Aku nggak ada nyalahin siapa-siapa. Itu real perjalanan aku sendiri. Dan aku sekarang nggak merasa dirugikan juga. Aku cerita itu buat konten itu hanya sebuah perjalanan, dan misalkan ada yang jeleknya ya jangan di ini, yang positifnya aja. Semoga buat teman-teman yang punya kesempatan untuk main keluar atau ya walaupun main di Indonesia ya nggak apa-apa, bagus juga untuk jam terbang. Tapi kalau ada yang memiliki kesempatan untuk ke liga-liga yang mungkin menguji mental, saranku sih dicoba aja sih, karena ya emang berat sih, nggak gampang sih, jauh dari keluarga, apalagi kalau udah biasa tarkam ya, berat banget sih yang biasanya. Karena tarkam itu ya jujur aja fun. Main volley happy ya, itu sulit meninggalkan. Sama aku sampai sekarang aja kadang masih rindu tarkam loh, bener loh, karena ya happy, enjoy. Volley kan happy, enjoy.
Tapi kan itu bisa kapan-kapan, bisa nanti gitu loh. Selagi ada kesempatan untuk berkembang, untuk dapat tim yang bagus, bisa menunjang lebih baik. Saranku buat teman-teman yang masih, ya buat generasi selanjutnya lah, ambil aja sih, coba aja, asik bener asik. Apalagi bisa menemukan top performanya di top performa di tim apapun itu, bisa ya, bisa bagus, bisa berkembang, dapat pelatih yang bagus. Saat pulang masuk timnas, otomatis timnasnya bagus. Itu sih tujuannya sebenarnya kalau buat abroad ke luar negeri itu. Kita dapat ilmu, kita dapat sesuatu yang nggak kita dapat di rumah. Intinya otomatis untuk untuk timnas pasti lebih baik, karena setahu aku tim-tim bagus kebanyakan pemainnya pasti kebanyakan profesional liganya. Ya di Indonesia juga profesional sama, tapi atmosfernya tuh berbeda kita saat main di Indo sama main di luar. Itu aja sih ya, intinya itulah. Mungkin kalian paham juga lah kalau main keluar kita nggak cari uang aja ya, intinya dapatnya banyak sih, menguji mental juga. Mental jauh dari semuanya. Oke guys, segitu aja kontenku. Aku intinya mau jelasin yang kemarin itu. Please jangan diteruskan kontenku di setengah-setengah gitu loh. Jadi takutnya nanti ada kesalahpahaman sama orang yang lihat, misalkan aku dikira gini kok sombong gini. Nggak ada perlu, aku nggak ada tujuan apapun. Itu hanya the real ceritaku, dan aku hanya berbagi pengalaman. Ditiru yang baiknya, kalau yang mau silakan, kalau nggak ya skip aja. Misalkan ada yang kurang berkenan ya, intinya aku tidak menyalahkan siapapun. Oke. Thank you.